Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu, dan semoga kehadiran kita ini bernilai ibadah yang bisa memberatkan timbangan amal kita, yang bisa memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi." Barang siapa yang dia terus-menerus berada dalam kondisi menuntut ilmu, jadi selalu memberikan waktu luang untuk hadir di majelis ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka surga yang akan mencarinya. Wa man kana fi ma'siyatin, tapi kalau dia adalah orang yang terus-menerus waktunya digunakan untuk kedurhakaan, bermaksiat, lalai, kanatin naru fi talabihi, neraka yang akan mencarinya. Sehingga semoga dengan digerakkan hati kita hadir di majelis ilmu ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan yang besar untuk kita dunia akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang bapak-bapak sering dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Kebaikan di sini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala adalah al-khairal kamil, kebaikan yang sempurna. Karena orang-orang beriman itu pasti mendapatkan kebaikan, tapi bertingkat-tingkat. Ada orang yang kebaikannya itu kurang, ya. Untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna dunia akhirat, Allah berikan ciri-ciri yufaqihu fiddin. Orang itu diberikan pemahaman terkait agamanya, diberikan hidayah taufik untuk terus belajar mengupdate pengetahuannya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, dan kita udah masuk bab-bab akhir ya. Kemungkinan ini adalah dua bab terakhir. Yang pertama dari dua bab ini adalah As-salatu babun azimun lil ghufrani. Ini judulnya, temanya salat itu adalah pintu yang paling agung untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerbang terbesar yang bisa membawa kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat itu sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya bila salat itu adalah hal yang pertama kali Allah hisab kelak pada hari kiamat dari seluruh amal kita, dan kita temukan ternyata ibadah salat kita terjaga dengan baik, maka Nabi mengatakan faqad naja wa aflaha, orang ini selamat, beruntung. Sebabnya apa? Dia telah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah mulia ini. Tapi kok ternyata yang dijumpai sebaliknya, salatnya bolong-bolong, tidak terjaga. Nabi mengatakan faqad khaba wa khasira, rugi dan celaka. Nah, maka dari sini kita memahami ya bahwasannya ibadah salat ini
adalah pintu atau gerbang terbesar yang bisa membawa kita ke ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdul Razzaq rahimahullahu taala, inna min atharis salatil azimati wa thimarihal jalilati ma fiha min ghufraniz dzunubi wa hattil auzari wa takfiris sayyiati. Di antara dampak dari salat dan buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu," salat yang 5 waktu, maksudnya salat wajib. "Wal jumu'ati ilal jumu'ati," kemudian salat Jumat ke Jumat selanjutnya. "War Ramadan ila Ramadan," kemudian puasa Ramadan menuju Ramadan selanjutnya. "Mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair." Ya, jadi itu akan menjadi penggugur dosa ya selama dosa-dosa besar dihindari. Karena dosa-dosa besar itu gugurnya dengan taubat, dengan istighfar. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa digugurkan dengan memperbanyak amal-amal soleh, diantaranya adalah ibadah salat 5 waktu, menanti datangnya Jumat, salat Jumat ke Jumat berikutnya, menanti kedatangan Ramadan dengan kerinduan, maka itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kecil. Ya. Al-hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertaubat darinya. Ya. Makanya di sini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun ma bainahunna iza ijtanabal kaba'ira. Ini bisa menjadi penggugur dosa selama dia menghindari dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa besar, afwan. Nah, untuk mengetahui dosa itu kecil dan besar itu para ulama memberikan dhabit, patokan. Kalau kita temukan ada dosa yang mendatangkan laknat atau diancam dengan siksaan, hukuman, atau ada hukuman hadnya di dunia, maka itu pasti adalah dosa besar. Ya, misalnya orang berzina. Nah, berzina itu ada hukuman hadnya di dunia, yaitu dirajam atau dicambuk 80 kali untuk yang belum menikah terus berzina. Kalau sudah menikah berzina maka dirajam. Nah, itu menunjukkan dia adalah dosa besar. Atau ada unsur laknatnya, dilaknat pelakunya. Ya, seperti ya namimah, adu domba, makan riba dan yang semisalnya, maka ini adalah dosa besar. Nah, selainnya itulah dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar itu tidak bisa gugur begitu saja kecuali kalau kita istighfar dan bertaubat darinya dengan taubat yang nasuha. Kemudian dalil yang kedua yang Syekh sebutkan di sini adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberikan gambaran secara hissi. Maksudnya ini supaya kita bisa mengindra, memahami dengan baik dan termotivasi untuk menjaga salat ini. Ya. Yaitu ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir? Ya, jadi terdapat sungai yang mengalir, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. 5 kali sehari. Apakah yubqi min darani,
akan ada tersisa kotoran-kotoran daki-daki yang ada di tubuhnya. Dia sampai 5 kali mandi sehari di sungai yang mengalir. Maka para sahabat mengatakan, la yubqi min daranihi syai'ah. Tentu tidak akan tersisa wahai Rasulullah kotoran-kotoran di tubuhnya, pasti bersih. Fadzalika mathalus shalawat. Seperti itulah salat 5 waktu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salat 5 waktu ini seperti sungai yang mengalir. Sedangkan dosa-dosa kita itu seperti kotoran yang nempel di tubuh kita. Kalau kita mandi di sungai 5 kali sehari, bersih. Begitupun kalau kita melaksanakan salat 5 waktu dengan baik, maka yamhullahu bihal khotoya, kata Nabi. Itu bisa membuat dosa-dosa kita berguguran, terhapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun. Ya, hadis-hadis yang semakna dengan 2 hadis yang disampaikan tadi itu sangat banyak. Yang menjelaskan kalau ternyata salat 5 waktu itu adalah pintu gerbang terbesar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salat sendiri pun kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdiri, ketika kita ruku, sujud, itu banyak sekali kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal ketika kita membaca doa istiftah, ya, kita baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Inni wajjahtu wajhiya, ay inni akhlastu dini wa amali. Saya ikhlaskan amalanku, ibadahku ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi fataras samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita mengakui Rabb yang berhak kita ibadahi, yang kita sembah, ialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Karena untuk dikatakan Rabb itu pertama dia harus Al-Khaliq, yang menciptakan. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau merubah satu material ke material lain itu bukan menciptakan namanya. Kalau menciptakan itu minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada, dan itu hanya Allah yang mampu. Ya. Kemudian mengatur, ya, mengatur alam semesta ini dengan begitu rapi, apiknya. Ya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu matahari tidak akan pernah, pagi tidak akan pernah bertemu dengan malam gitu. Diatur begitu rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang mampu. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, memberikan manfaat dan mudarat, hanya Allah yang mampu. Selainnya tidak bisa dikatakan Rabb. Maka sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu, apakah dia menciptakan atau diciptakan? Apakah dia yang diberi rezeki atau yang memberikan rezeki? Malah kadang dikasih ya sesajen dan semacamnya, berarti diberi makan, bukan memberi makan. La yastahik, tidak berhak untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fataras samawati wal arda, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi hanifan. Ya, ini kondisi kita. Ketika kita mengikhlaskan amal lillahi ta'ala karena Allah lah pencipta alam semesta yang berhak diibadahi, hanifan. Hanifan itu mustaqiman alal haq. Kita memohon kepada Allah dalam keadaan berada di atas al-haq, kebenaran. Jangan sampai kita melenceng kepada kesesatan. Jadi ad-din al-millah al-hanafiyah itu adalah al-millah al-mustaqimah. Ya, agama ajaran yang lurus, ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan yang melenceng ke kiri dan ke kanan. Itulah agama tauhid.
Makanya ditegaskan wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah maafkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, karena Allah tidak suka diduakan. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa di bawah syirik sebesar apapun kalau kita memohon ampun dan istighfar. Makanya dalam hadis kudusi Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqarabid dunya khotoya, la ataituka biqarabiha magfiratan ma lam tusyrik bi syai'ah. Seandainya kalian datang menghadapku dengan membawa dosa sebesar dunia ini, saya akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan yang semisal bahkan lebih besar, dengan catatan selama kalian tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, kita deklarasikan bahwasanya kita ini tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, tapi minal muwahhidin, termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah. Ya, makanya dipertegas, inna sholati, sesungguhnya salat yang aku lakukan, amalan-amalan yang aku lakukan, wa nusuki wa dzabhi, nusuk itu dzabhi, sembelihanku. Ya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah, untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Seperti itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian letak kita beristighfar, ya, memohon ampun dari dosa-dosa dalam doa istiftah ini di mana? Lanjutannya. Ya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi. Ya. Lihat, kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mubalaghah. Mubalaghah itu artinya harus benar-benar, ya, menunjukkan kalau kita butuh kepada ampunan Allah. Caranya apa? Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan, ya Allah ampuni hambamu. Tidak seperti itu semata, tapi kalau bisa kita akui semua dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Makanya wa ana abduka zalamtu nafsi, ya Allah aku hambamu, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku dengan bermaksiat dan durhaka kepadamu. Karena zalim kepada diri kita itu adalah caranya dengan bermaksiat. Itu adalah kezaliman terbesar kepada diri kita. Wa'tarabtu bidzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku, ya Allah. Baru faghfirli dzunubi jami'a, ampunilah semua dosa-dosaku. Jadi kita mohon ampun kepada Allah dalam salat, ketika kita berdiri, dan ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka kita harus mubalaghah. Mubalaghah itu artinya kita harus sungguh-sungguh dengan cara mengakui semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Ya. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan bermaksiat dan durhaka kepadamu, ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang merugi. Itu pengakuan dari para nabi. Sebagaimana kalau kita menginginkan sesuatu kepada Allah, ya, dalam doa kita juga dianjurkan untuk tawassul dengan amal soleh. Ya, Bapak punya amal soleh rahasia misalnya, ya Allah saya pernah membantu fulan, hambamu fulan, ikhlas karenamu ya Allah, maka hari ini kabulkanlah permohonanku karena sebab amal soleh tersebut. Boleh, ya, boleh kita tawassul dengan amal soleh kita. Bahkan dianjurkan di dalam doa bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Sebagaimana kisah tentang yang terjebak dalam goa, 3 orang yang terjebak dalam goa.
supaya diselamatkan oleh Allah, dia menyebutkan amal kebaikannya, itu nggak masalah, dianjurkan. Begitupun kalau kita memohon ampun akan dosa-dosa kita, sebutkan dosa-dosa tersebut. Ya, mubalaghah, sungguh-sungguh dalam ya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil ahlak, dan berikanlah taufik kepadaku untuk memiliki akhlak yang baik, dan seterusnya. Artinya ketika kita membaca doa istiftah pun kita memohon ampun, itu di dalam sholat. Ketika kita ruku, sujud pun juga isinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca subhanaka Allahumma rabbina wa bihamdika Allahumma gfirli, gitu kan? Ya, Allahumma gfirli. Juga di antara doa ruku, Allahumma lakal hamdu mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni, ya Allah bersihkanlah diriku, sucikanlah diriku, ya bisalji, dengan air salju. Air salju itu maksudnya adalah air yang turun dari langit dalam keadaan cair kemudian sampai bumi membeku. Itu salj, ya. Itu kalau untuk digunakan untuk bersuci jangan dalam kondisi beku, tapi harus dicairkan dulu, ya, cairkan dulu. Nah, kalau antum hidup di daerah yang bersalju, nggak ada air, ya ambil saljunya, cairkan, gunakan untuk bersuci. Itu air yang suci, mensucikan. Wal baradi, air barat itu adalah air yang turun dalam keadaan beku sampai bumi mencair. Itu namanya barat, ya. Wal ma'il baridi, air yang dingin, ya. Allahumma tahhirni, ya Allah sucikanlah aku. Kalau tadi kan disucikan dari najis dan kotoran menggunakan air-air yang mutlak tadi. Nah, kalau ini Allahumma tahhirni minadz dzunub wal khataya, ya Allah sucikan aku dari dosa-dosa. Kama yunaqqal thawbul abyadu minal wasakh, seperti baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya, jadi kalau baju warna putih itu penuh dengan kotoran, lama-lama butek gitu kan, hitam. Nah, kalau dibersihkan kembali putih. Nah, jadikan diriku dibersihkan dari dosa seperti baju putih itu kembali bersih. Nah, ini yang kita minta dalam ruku. Di dalam sujud kita mengatakan Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwaluhu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya, baik yang mendetail maupun yang tidak mendetail, yang pertama dilakukan sampai yang akhir, yang dilakukan terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, semua ya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu yang kita minta kepada Allah di dalam sujud. Ya. Kemudian juga di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud, ya, kita juga memohon ampun. Ya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Jadi bukan 2 kali, 3 kali atau lebih, ya. Kalau imam itu paling banyak 14 kali gitu. Tapi kalau makmum itu tidak terbatas itu. Rabbighfirli, Rabbighfirli, terus diulang. Itu yang kita minta di antara dua sujud, duduk di antara 2 sujud kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salam pun kita beristighfar. Ya, ketika kita tasyahud akhir dan sebelum salam, ya, dianjurkan membaca doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku, ya, ma qaddamtu, ampuni aku untuk amalan-amalan buruk yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan untuk amalan-amalan soleh yang aku lali, yang suka aku akhirkan, tidak bersegera melakukannya, karena itu dosa. Jadi mengakhirkan amal kebaikan padahal kita mampu melakukannya itu adalah sebuah dosa.
ya, sebuah kelalaian, itu kita minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni apa yang aku telah lakukan dari amal-amal maksiat dan keburukan. Ya Allah, ampuni apa yang telah aku lakukan dari kelalaian yang mengakhirkan amal-amal soleh. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya, kemudian ampuni dosa-dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi ataupun yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma asrabtu, ya, dan dosa-dosa yang disebabkan aku melampaui batas. Ya, karena kadang-kadang kita offside jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu memang namanya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Kadang lepas kendali gitu kan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jangan pernah lupa bahwasanya kita memiliki apa? Rabb yang Maha Pengampun. Innallaha ghafurun rahim. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Selama ya kita bertaubat, beristighfar, dan selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum ya sampai tenggorokan, maka pintu taubat, pintu ampunan Allah terbuka lebar, sehingga kita tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, dosa-dosa yang engkau lebih tahu tentangnya dari diriku ya Allah. Karena kadang-kadang kita aja lupa dosa apa yang kita lakukan. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang Allah lebih tahu daripada kita tentang dosa kita tersebut. Ya. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Ya. Antal muqaddimu, engkaulah ya Allah yang muqaddim. Muqaddim itu yang memuliakan hambamu dengan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal taat. Wa antal muakhir, anda pula ya Allah al-muakhir, yang mengakhirkan. Mengakhirkan itu maksudnya yang membuat hamba-hambamu terhinakan karena dosa-dosa dan maksiatnya. Nah, jadi kita akui Allah yang memberikan taufik untuk melakukan amal soleh, dan Allah juga ya yang mentakdirkan ya dengan takdir kauniyahnya orang itu terjatuh dalam kemaksiatan. Walaupun Allah yang mentakdirkan dengan takdir kauninya orang itu terjatuh dalam kemaksiatan, tapi kita sebagai hamba Allah juga diberikan kehendak. Ya enggak? Mau bermaksiat atau taat. Nah, karena iradah Allah itu ada dua. Ada namanya iradah syariah. Iradah syariah itu berkaitan dengan hal yang Allah sukai. Ya, Allah suka hambanya taat, beribadah. Namun iradah syariah ini ada yang terjadi dari diri seorang hamba, ada yang tidak terjadi. Makanya enggak semua orang beriman. Padahal Allah menginginkan semuanya beriman. Itu iradah syariah. Tapi enggak semua manusia beriman. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, kalau iradah kauniyah itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi, kehendak Allah yang pasti terjadi karena hikmah. Contoh, kenapa Allah ciptakan iblis? Gitu kan? Ya, Allah ciptakan iblis itu karena kehendak Allah yang kauniyah namanya, yang pasti terjadi. Padahal kalau nggak ada iblis kan lebih baik. Nah, bukan seperti itu. Justru dengan adanya iblis itu semakin membuat derajat manusia itu tinggi. Iblis ada untuk sebagai ujian. Itu namanya iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi walaupun Allah nggak suka gitu. Allah nggak suka ada yang kufur kepadanya. Allah nggak suka ada yang menentangnya. Tapi Allah tetap ciptakan iblis. Allah tetap ciptakan ada orang-orang kafir. Nah, itu karena hikmah. Ada hikmah yang besar di baliknya yang Allah inginkan. Nah, ini. Makanya antal muakhir, ya Allah, andalah yang mengakhirkan hamba-hambamu dengan kehinaan karena kemaksiatannya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Anda, ya Allah. Nah, ini yang kita baca sebelum salam. Di situ ada permohonan ampun, enggak? Ada istighfar, ya. Kemudian ya
Selesai salam, ada enggak permohonan ampun? Zikir antum selesai salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tazal jalali wal ikram. Ya, bahkan sebelum itu antum bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Jadi dari awal kita mulai sholat sampai salam, bahkan selesai salam isinya istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, bapak-bapak sekalian, untuk beristighfar, berarti Allah tidak ingin mengazab kita. Allah tidak ingin menghukum kita. Ya. Jadi orang yang diberikan taufik untuk beristighfar, itu pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin mengazab orang tersebut. Allah tidak ingin menghukum orang tersebut. Ya, karena istighfar itu adalah faktor terbesar yang bisa menghilangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru, ya, kulla yaumin 70 marrah. Ya. Dalam riwayat 100 marrah. Rasulullah dalam sehari itu beristighfar mohon ampun kepada Allah itu 70 kali, ya, 100 kali, maka kita, ya, yang menjadi gudangnya dosa lebih layak, lebih pantas untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun di luar salat. Ya, di salat itu udah include gitu kan, udah otomatis kita baca zikir-zikir tersebut yang penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, pembahasan yang disampaikan di bab ini, ya, tentang bahwasanya salat ini adalah gerbang terbesar yang bisa mendatangkan ampunan Allah, karena semua doa-doa, zikir-zikir yang kita baca mengarah kepada permohonan ampun di dalam salat. Selain salat itu sendiri adalah amalan yang bisa menggugurkan dosa. Kemudian insyaallah nanti di pertemuan terakhir, berarti 2 kali pertemuan lagi, ini selesai kitabnya. Ada 2 judul lagi, memakmurkan masjid dan rasa sakit di dalam hati. Karena adanya rasa sakit di dalam hati ketika terjatuh dalam kelalaian dan kemaksiatan itu adalah tanda iman. Jadi orang kalau masih hatinya sakit, hatinya resah ketika jatuh dalam kelalaian kemaksiatan, itu pertanda masih ada iman. Tapi kalau udah keras, mati, maka orang mati nggak akan merasakan sakit, ya enggak? Orang mati tidak akan merasakan sakit. Begitupun hati yang mati, hati yang keras tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan resah ketika tenggelam dalam kelalaian dan kemaksiatan. Jadi itu yang akan dibahas insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.